Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? We are from group 4 and here we will present our discussion. Before it, I will introduce member of group 4. First, it's me, Miftah Ahnia Ilmi Maulida. My number is 2001 10101042. The second is Kosimatu Rosida. Her number is 200110101018. The third is Arida Firana Risma and her number is 200110101075. So, happy watching. Nomor 21, image-nya, penanggulangan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya. Translation language-nya, countermeasures to environmental damage and or pollution are efforts to stop, expound and increase ecological damage and or grow and its impacts. Dalam penerjemahannya tidak ada perubahan dikarenakan struktur teks serta bahasa yang berada di source language dan translation language itu sama, dan proses ini disebut dengan translation word by word atau penerjemahan kata per kata. Nomor 22, source language-nya, pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya. Translation language-nya, restoration of environmental damage and or environmental pollution is an effort to restore the function of the environment following its carrying capacity. Terdapat sedikit perubahan dalam proses penerjemahannya, yaitu dengan adanya penggunaan transpositional modulation pada kata sesuai dengan diterjemahkan menjadi following karena mengikuti maknanya. Dari kalimat tersebut, fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya, berarti maknanya fungsi tersebut menyesuaikan atau mengikuti daya dukung dari lingkungan hidup tersebut. Selanjutnya nomor 23. Source language-nya adalah daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Target language-nya, environmental support is the environment ability to sustain the life of humans and other living creatures. Di sini, saya menggunakan metode literal translation dan adaptation, dikarenakan pada proses translate kali ini adalah menggunakan word by word dan di bagian peri kehidupan diadaptasikan menjadi live, sesuai dengan makna dan struktur translate language yang ada. Nomor 24, source language-nya, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Target language-nya, the capacity of the environment is the environment's ability to absorb matter, energy, and or other components that enter or are incorporated into it. Untuk nomor 24 ini, saya hanya menggunakan metode literal translation di proses translate-nya, dikarenakan hal itu lebih tepat digunakan dan cocok dalam susunan struktur yang ada antara source language dan target language. Selanjutnya yaitu pasal 1 ayat 25 dan 26 yang berbunyi sumber daya alam yang selanjutnya disingkat SDA seperti tertera pada gambar diterjemahkan translate into natural resources herein after abbreviated as SDA is an element of environment consisting of biological and non-biological resource which as a whole form the unity of the ecosystem. SDA sendiri it translate into natural it translate into SDA because itu merupakan singkatan dari sumber daya alam. Namun sumber daya alam diterjemahkan menjadi natural resources. Untuk elemen of environment consisting of biological and non-biological merupakan terjemahan dari unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati, karena hayati merupakan sesuatu yang hidup, so it can be translated into biological and non-biological resources.
and which as a whole form the unity of the ecosystem. Word from the unity of the ecosystem berasal dari kata secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. So it translates into word from the unity of the ecosystem. Untuk ayat 26 yang berbunyi kajian lingkungan hidup seperti yang tertera pada gambar, ditranslate into strategic environmental studies, hereinafter abbreviated as ELHS, is a series of systematic, comprehensive, and participatory analysis to ensure that the principle of sustainable development has become the basis and integrated in the development of a region. KLHS sendiri sama seperti sebelumnya tetap ditranslate sebagai KLHS karena merupakan singkatan dari kajian lingkungan hidup strategis. Namun kajian lingkungan hidup strategis diterjemahkan sebagai strategic environmental studies because studies sendiri merupakan sesuatu yang dipelajari sama seperti kajian yang tertera di source. Next is the principle of sustainable development has become the basis. Dalam kalimat sebelumnya, the source text disebutkan bahwa memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi. So it can be translated into the principle of sustainable development has become the basis and integrated. Dan untuk dalam pembangunan suatu wilayah diterjemahkan sebagai in the development of a region, bukan in the development of an area, because region lebih jelas mendeskripsikan wilayah tersebut yang dimaksudkan untuk suatu daerah, bukan suatu lingkungan kecil, karena pasal ini diperuntukkan untuk Provinsi Maluku. So it can be a region. So that's all from my presentation.